Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Linda Komalasari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Mari kita simak bersama-sama. Deskripsi. Deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describe yang bermakna menggambarkan. Teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan apa yang diceritakan. Objek yang bisa dikenalkan adalah tempat, benda, peristiwa, hewan, ataupun orang maupun tokoh. Dari pengertian tersebut, telah kita ketahui bersama bahwa tujuan dari teks deskripsi adalah kita sebagai pembaca seolah-olah dapat mengetahui objek yang dideskripsikan. Dalam teks deskripsi, tentunya kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks deskripsi. Adapun penjabarannya akan disampaikan oleh Ibu Anin. Silakan Bu Anin. Ciri yang pertama yakni menggambarkan objek secara khusus. Kenapa dikatakan khusus? Sebab tujuan teks ini adalah mendeskripsikan objek sejelas-jelasnya. Jika yang dideskripsikan bersifat umum, tentu tidak bisa dijelaskan secara rinci atau sejelas-jelasnya. Misal, ketika kita membicarakan atau menyebutkan kata pantai, tentu yang ada di pikiran kita adalah bentuk pantai secara umum, tepian laut yang memiliki pasir. Akan tetapi ketika kita khusus atau fokus pada satu pantai, misalnya Pantai Parangtritis, pasti yang ada di pikiran kita bukan lagi pantai secara umum, tapi hanya Pantai Parangtritis. Misal lagi, ketika kita membicarakan rumah, yang ada di pikiran kita tentu rumah secara umum, bangunan tempat tinggal. Akan tetapi ketika kita fokus pada satu rumah, mendeskripsikan satu rumah, misalnya rumahku, rumah Andi, rumah Ani, rumah Zamzam, rumah kucing, rumah burung dara, dan sebagainya. Tentu yang ada di pikiran kita hanyalah rumah tersebut, bukan lagi rumah secara umum. Itulah kenapa dikatakan khusus, bukan umum. Dan ciri khusus itu biasanya ditandai dengan penyebutan nama atau penyebutan kepemilikan. Misalnya, rumah Andi itu penyebutan nama, rumahku berarti penyebutan kepemilikan. Ciri yang kedua adalah isi teks berupa rincian bagian-bagian objek, seperti bentuk, warna, ukuran, dan lain-lain. Ketika kita membicarakan objek, tentu objek tersebut memiliki ciri-ciri sebagai kekhasannya. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, berapa ukurannya, bagaimana aromanya, dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan secara rinci. Misal, rumahku. Rumahku berbentuk rumah joglo kuno dengan atap yang tinggi menjulang. Memiliki 3 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, dan ada kamar mandinya. Dindingnya dicat dengan warna biru terang, membuat nyaman setiap mata yang memandang. Nah, bagian-bagian rumah yang diceritakan disebutkan secara jelas, terperinci. Kemudian, yang ketiga, melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar mengalami sendiri atau merasakan sendiri. Maksudnya adalah, ketika kita membaca teks deskripsi, panca indera kita terangsang, seolah-olah kita benar-benar melihat objek yang dideskripsikan, bahkan merasa bahwa kita berada atau berhadapan langsung dengan objek tersebut. Misal, kucingku memiliki bulu berwarna hitam dan putih. Hitam dan putih. Ini berarti melibatkan kesan indera penglihatan. Kemudian, bulunya sangat lembut. Ini berarti melibatkan indera peraba. Lalu, ia kumandikan setiap hari sehingga ia selalu wangi. Wangi ini berarti melibatkan indera penciuman. Nah, itu tadi ciri umum dari teks deskripsi.
Sekarang kita beranjak ke pola pengembangan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks ini berisi pendeskripsian objek, namun dibubuhi dengan pendapat atau kesan pribadi. Misal, kucingku sangat lucu. Kata lucu ini berarti adalah pendapat pribadi penulis, sebab tidak semua orang menganggap kucing itu lucu. Misal lagi, ayahku tampan. Tampan menurut penulis belum tentu tampan menurut orang lain. Nah, pendapat pribadi penulis inilah yang disebut dengan subjektif. Sehingga teks deskripsi jenis ini dinamakan teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Teks ini berisi pendeskripsian objek yang sebenar-benarnya tanpa dibubuhi pendapat atau kesan pribadi penulis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu teks deskripsi spasial. Objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, dan tempat. Terima kasih Bu Anin yang telah menjabarkan tentang ciri-ciri dari teks deskripsi. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Silahkan videonya kalian ulang-ulang kembali dan dicatat hal-hal pentingnya di buku tulis kamu. Terima kasih, pertemuan hari ini cukup sekian. Dan jangan lupa diisi daftar hadirnya pada kolom lampiran. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada latihan soal dari pertemuan minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.